Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kali ini aku mau bercerita tentang salah satu tokoh ilmuwan muslim perempuan di mana ternyata beliau adalah seorang penemu atau seorang inventor dari alat astronomi yang menjadi cikal bakal dari GPS atau Global Positioning System. Penasaran kan guys? Langsung kita lanjut aja ke videonya. Nah guys, jadi teknologi GPS atau Global Positioning System merupakan suatu alat atau suatu teknologi yang sangat penting di kehidupan sehari-hari. Khususnya dalam mencari arah atau navigasi. Jadi ketika kita tidak mengetahui keberadaan kita di mana atau kita tersesat, kita tinggal melihat ke GPS dan kita sudah tahu, oh kita ada di sini. Atau kalau misalnya kita juga mau mencari arah, di mana mencari suatu tempat, kita mau pergi kemanapun, kita tinggal melihat ke GPS, kita ikutin aja arahnya, kita langsung sampai ke tempat yang dituju, yang kita inginkan. Nah, jadi memang dengan adanya teknologi GPS ini, di kehidupan sekarang kita sangat mudah untuk mencari navigasi atau mencari arah. Tetapi pada zaman dahulu, sebelum adanya teknologi ini, orang-orang itu sangat kesulitan untuk menentukan arah atau menentukan navigasi. Nah, sampai pada akhirnya ada seorang tokoh ilmuwan muslim perempuan di mana beliau ini menciptakan suatu alat astronomi yang menjadi cikal bakal dari GPS atau Global Positioning System. Nah, dari ciptaannya tersebut pada zaman dahulu sampai sekarang, orang-orang akhirnya mudah sekali menentukan arah atau mau pergi kemanapun sangat mudah dengan alat yang diciptakan oleh tokoh ilmuwan muslim perempuan ini. Maryam Al-Ijliyah Al-Astrolabi adalah seorang astronom perempuan yang hidup di Aleppo, Suriah sekitar abad ke-10. Nah, ayahnya adalah seorang pengrajin alat astronomi. Jadi memang sejak turun-temurun keluarga Al-Ijliyah ini memang sudah lama mempelajari tentang ilmu astronomi dan membuat alat-alat tentang astronomi. Jadi memang sudah menjadi bakat di keluarga sampai akhirnya diturunkan kepada Maryam. Nah, mengenai Maryam Al-Astrolabi ini tidak banyak sumber yang menjelaskan tentang kehidupannya. Jadi misalnya beliau ini lahir di mana, wafat di mana, terus kehidupannya seperti apa, itu tidak terlalu banyak sumber-sumber yang menjelaskan tentangnya. Nah, jadi Maryam Astrolabi ini tentunya mempelajari tentang ilmu astronomi dan cara membuat alat-alat astronomi karena memang langsung diturunkan dari ayahnya yang merupakan seorang pengrajin alat astronomi tadi. Nah, beliau pun diajak oleh ayahnya untuk pergi ke seorang astronom terkenal untuk belajar. Jadi memang ketika bakat itu sudah diturunkan dari keluarganya, dari ayahnya, Maryam pun diajak oleh ayahnya untuk memfokuskan dirinya selama masa hidupnya untuk mempelajari tentang ilmu astronomi. Dan belajarnya kepada seorang astronom terkenal bernama Bistolus. Seiring dengan berjalannya waktu, Maryam Al-Ijliyah ini semakin mengerti tentang ilmu astronomi guys, dan memahami berbagai peralatan yang dibutuhkan dalam membuat suatu alat-alat astronomi. Sampai akhirnya beliau berperan besar dalam membuat suatu alat yang berguna sebagai penentu arah atau navigasi yang disebut dengan nama astrolabe. Nah, astrolabe ini merupakan suatu instrumen global positioning yang menentukan posisi dari matahari dan planet-planet. Instrumen tersebut juga digunakan dalam keilmuan astronomi tentunya, lalu astrologi dan horoskop. Jadi guys, ketika itu orang-orang yang ahli dalam membuat astrolabe ini dikenal sebagai insinyur mesin. Nah, Maryam Al-Ijliyah ini merupakan wanita pertama yang dikenal sebagai insinyur mesin dalam bidang astronomi. Nah, sekarang guys, aku mau menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari astrolabe ini. Jadi memang cara kerja dari astrolabe ini cukup sederhana guys, di mana di dalam astrolabe itu terdapat grafik dan bagian yang bergerak. Bagian yang bergerak ini memungkinkan pengguna dapat memasukkan data ke dalam grafik dan membaca hasil yang sesuai. Jadi ketika data dimasukkan, nah grafiknya itu bisa memperlihatkan data tersebut.
Nah, biasanya data yang dimasukkan ini mengenai posisi matahari di siang hari ataupun bintang pada malam hari. Nah, cara pengukurannya juga dibantu dengan menggunakan semacam penggaris berputar yang dinamakan alidade dan tanda busur derajat di bagian belakang dari astrolog. Nah guys, meskipun sangat sedikit disebutkan mengenai Maryam Al-Ijliyah ini seperti yang aku tadi ceritakan di bagian awal. Nah, kisah Maryam ini sangat terkenal guys di Eropa, di kalangan ilmuwan Eropa khususnya. Jadi Maryam ini juga mendapatkan julukan Al-Astrolog. Dia merupakan seorang wanita muslimah, pemberani dan canggih dalam dunia ilmu pengetahuan. Nah guys, akibat keahlian dan kepintaran dari Maryam Al-Ijliyah, banyak ilmuwan-ilmuwan Eropa yang berkiblat ke Maryam Al-Ijliyah mengenai ilmu astronomi. Jadi ilmuwan Eropa itu membaca dan mempelajari tentang ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh Maryam. Nah, karena itu pula ilmu astronomi ini berkembang sangat pesat guys sampai sekarang. Nah, salah satunya guys karena peran besar dari Maryam Al-Ijliyah yang menemukan astrolog, di mana astrolog akan menjadi cikal bakal dari GPS atau Global Positioning System. Oke guys, terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Aku senang banget bisa bagi-bagi cerita ke kalian semua. Nah, jika kalian ingin mendengar cerita-cerita dari aku lagi, bisa langsung di subscribe channel ini, di share videonya, dan di like video-videonya ya guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.